Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini, tanggal 11 Oktober 2022, yang diambil dari kitab Ratapan, pasal 3 ayatnya yang ke-41. Begini firman Tuhan. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di surga. Demikian firman Tuhan. Shalom. Saudara-saudari yang terkasih, tidakkah ada hal yang dapat kita lakukan untuk membendung murka Allah jika murkanya telah tiba? Meskipun status bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, tetapi mereka tidak mampu memungkiri kenyataan ketika Allah harus menghancurkan mereka. Lihatlah bagaimana Yeremia menuliskan kitab Ratapan penuh dengan tangisan ketika harus melihat bagaimana Allah memporak-porandakan bangsa yang ia sangat cintai itu. Meskipun ia lebih banyak meratapi tentang bangsanya, tetapi ia menjadi pribadi yang begitu harus meneteskan air mata ketika melihat bagaimana penderitaan bangsa Israel ketika Allah telah murka kepada mereka. Murka Tuhan begitu nyata, saudara, sehingga kita tidak boleh main-main dengan apa yang telah dikatakan Yesus Kristus. Jika Yesus berkata bahwa api neraka itu nyata, Yesus tidak sedang bermain-main dengan hal tersebut. Sehingga kita tidak boleh bernegosiasi atau menjadikan ada bisnis lain terkait tentang kehidupan kita ini yang seolah-olah kita dapat menukarkannya dengan yang lainnya, yang seolah-olah dunia ini lebih berharga dari diri kita sendiri. Dan akibatnya kita akan mendapati penderitaan yang lebih besar lagi ketika kita melihat kepada penghakiman nanti. Tetapi ini menjadi penghiburan yang disampaikan oleh Yeremia dalam penderitaan yang dihadapi oleh bangsanya. Meskipun kita mendapati diri kita menjadi bidikan anak panah dan Allah sedang membidik kita. Meskipun kita menjadi orang yang diolok-olok oleh bangsa lain, meskipun kita harus menangis, meskipun kita harus meratapi diri kita, meskipun banyak orang mengejek-ejek kita, meskipun jalan kita dirintangi dengan batu pahat dan menjadikannya tidak terlalui, ternyata hanya ada satu hal yang harus kita lakukan. Teruslah berharap kepada Tuhan. Dan nats yang boleh kita dengarkan hari ini berkata, marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di surga. Bukankah kita harus terus bermohon kepadanya? Kita harus memiliki kesalehan hidup yang benar, bukan kesalehan hidup yang keliru. Kita tidak sedang memaksa Tuhan, meskipun kita berpuasa, meskipun kita beribadah, meskipun kita berdoa, kita tidak memaksa Tuhan. Tetapi kita hanya ingin memohon kemurahan hati Tuhan saja. Itulah yang sedang Yeremia ingin katakan kepada bangsa Israel. Dan ini saudaraku yang perlu kita mengerti, bahwa di balik penderitaan itu kita harus bisa memposisikan diri kita dengan benar. Bahwa dalam interposisi itu, Allah itu menjadi fokus utama, bukan penderitaan kita. Kebanyakan orang ketika menghadapi penderitaannya, ia lebih berfokus dengan penderitaannya, tetapi tidak mampu melihat tentang kemurahan hati Tuhan. Kita harus mengerti bahwa lebih baik kita menderita pada waktu saat ini ketimbang kita harus menderita setelah kehidupan kita yang sudah berakhir ini.
Jika kita saat ini Tuhan izinkan menderita, berarti Tuhan masih menginginkan kita kembali kepada Dia. Tetapi jika Tuhan mengizinkan kita, meskipun kita berdosa, kita melakukan saja begitu saja. Tidak pernah Tuhan menegur kita. Apakah saudara sudah siap dengan penghakiman yang lebih menyedihkan nantinya? Jika kita bisa lepas dari hukuman yang ada di dunia ini, apakah saudara sudah siap dengan hukuman yang akan nyata ketika Tuhan menyatakan itu nantinya? Maka mengertilah satu hal. Penderitaan itu akan menjadi bagian sukacita bagi orang-orang yang mengerti jalan Allah. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Jika itu untuk kebaikan kita, berarti kita harus mengerti Tuhan harus menghajar kita karena kita adalah miliknya, dan supaya Allah dapat menarik kita kembali kepada kemurahan hatinya. Maka saudaraku, air mata yang boleh kita cucurkan hari ini akan menjadi kebahagiaan di masa depan jika kita berada di dalam kepemilikan Allah sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah yang boleh kami terima hari ini, dengan firman yang boleh kami dengarkan pada pagi ini. Tuhan, kami telah meratapi diri kami bahwa banyak hal yang telah terjadi. Tetapi setelah kami mendengarkan firman yang boleh menegur kami, penderitaan yang Tuhan izinkan itu ternyata menjadi sesuatu hal yang kami sangat butuhkan untuk mendisiplinkan diri kami, bahwa betapa Engkau mengasihi kami Bapa. Kami saja yang tidak mengerti akan janji yang Tuhan telah nyatakan. Tolong kami Bapa untuk dapat memiliki kekuatan yang daripada Bapa, terus berpengharapan dalam setiap lika-liku kehidupan kami, sehingga kami tidak diambil oleh keinginan dunia ini. Tempa kami Bapa supaya kami tetap menjadi pribadi yang baru, memiliki hati yang baru, menjadi orang yang kokoh dalam iman percaya kepadamu. Terima Tuhan pujian kami. Dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.